Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, pelajaran akidah pagi ini tentang tafadul. Tafadul. Ta, fa, alif, dot, lam. Tafadul itu artinya keanekaragaman. Mana asalnya sih tafadul itu lebih. Bismillahirrahmanirrahim. Taduru ma'ani mufadalah haulal muqarana bain amrain min sifatin wa ghalabati ahadihima fihi. Tafadul ini ditempatkan pada dua hal yang berbeda. Yang satu lebih dari yang lain. Itu tafadul. Min dzalika fadlu ziyadah, ada lebih, wal khair dan kebaikan, wal ifdal ihsan, wa rajulun muftil, wa yuqalu. Maksudnya begini, bahwa Allah menciptakan makhluk itu tidak sama. Ini kita harus pahami. Satu sama lain berbeda. Ada yang dilebihkan melebihi yang lain. Ya, kita harus menerima dengan ikhlas. Contohnya, saya ditakdirkan lebih ganteng dari bapak-bapak, jangan iri. Ya kan? Contohnya, bapak lebih tinggi dari saya, ya saya nggak iri gitu. Harusnya begitu. Bapak punya kekayaan lebih dari saya nggak boleh iri. Itu keberagaman, keberagaman ya. Keberagaman ini asli dari Allah. Contohnya bapak lebih kaya dari saya, terus saya iri, saya menjadi penguasa contohnya, lalu saya nihilkan, yang kaya-kaya dinihilkan, dinolkan, ya, mulai 1 Januari dinolkan, nanti berapa bulan nongol lagi, ada yang lebih kaya lagi, nggak bisa. Karena itu Islam memandang keberagaman ini harus diterima dengan ikhlas. Nah, kita boleh, dalam sebuah hadis Rasulullah menyatakan la hasad illa fitnain. Kita tidak boleh menginginkan, mengidolakan orang kecuali pada dua orang. Pertama, orang yang kaya. Lalu dengan kekayaannya itu dia mengongkosi kebaikan. Banyak kebaikan-kebaikan yang perlu biaya, dibiayai sama dia. Yang kedua, orang yang berilmu. Dengan ilmunya dia bisa menyebar. Ya, karena ilmu berbeda dengan harta. Kalau disebarkan, harta akan bertambah, tapi waktunya lama. Tapi kalau ilmu, tambah banyak. Gitu. Nah, kita lanjutkan dulu. Definisi mufadalah itu adalah muqarana baina syai'ain. Ketika kita membandingkan, maka terlihat oleh kita orang lain lebih dari kita. Ya, dalam suatu hal. Boleh jadi sih lebih kurang. Oh, kita lebih dari dia. Kadang-kadang kelebihan ini kita sudah dapat dari lahir. Ya kan? Anak orang kaya. Anak orang miskin. Nah, bersalinnya aja berbeda. Yang miskin pakai dukun kampung, kadang-kadang salah ngambil malah kuntilanak. Kalau yang kaya di rumah sakit besar, ruangannya ber-AC, ya, ditangani oleh dokter ahli, itu kan. Nah, itu contohnya. Itu kita nggak boleh iri hati, karena itu sudah kehendak Allah. Status hukum.
Bagaimana status kita ini masuk dalam sebenarnya member-member akhlak ya, tapi ini masuk akidah. Ini kan bab akidah nih. Tapi wejangan akidah ini ya sepertinya nyerempet-nyerempet akhlak juga gitu. Yajibul imanu bi kulli ma warada fi syar'i wa minhu tafadul baina ba'dil umur kal asma'i was sifat wal anbiya wa rusul wa ghairi dzalik mimma warada fi syar'illah al mutahhar. Kita wajib mengimani segala yang datang dari syariat, mengimani syariat. Di antara isi syariat itu ada tafadul, adanya keistimewaan. Allah menciptakan itu, bukan saja pada manusia, kadang-kadang pada waktu. Ya, contohnya bulan yang begitu banyak, Allah pilih Ramadan. Kalau saya sih pernah mengatakan karena kaitannya dengan Quran. Kalau waktu untuk doa, contohnya sepertiga malam. Momennya kapan? Kalau dalam sholat, waktu sujud. Dan menjelang salam. Itu tempat-tempat yang Allah istimewakan. Jadi Allah menciptakan sesuatu tidak flat. Dibuat itu beda-beda. Ya begitu juga bumi kan ada yang tinggi, ada yang rendah gitu kan. Yang terbiasa hidup di tempat rata pengen yang nyentrik, tinggi. Yang biasa di gunung pengen yang rata, begitu. Begitu seterusnya. Nah ini berkaitan dengan syariat. Allah menciptakan ba'dul umur, urusan-urusan artinya makhluk-makhluknya itu berbeda. Seperti juga asma Allah. Nama Allah kan banyak, Asmaul Husna 99. Dari 99 itu yang disematkan dalam bismillah itu Rahman Ar-Rahim. Kan Allah memilih Rahman dan Rahim. Padahal yang lain banyak. Allah sendiri begitu, tidak flat, tidak semuanya sama. Begitu juga nabi-nabi. Nabi-nabi jumlahnya banyak. Dalam sebuah hadis sebut lebih dari 300. Tapi yang dicantumkan listnya, namanya ada dalam Quran 25. Dari 25 itu dipilih lagi, namanya Ulul Azmi. Ya, yang mendapat prestasi lebih daripada nabi lain. Pasti ini tantangannya lebih berat ya. Nabi Nuh bekerja, berdakwah 950 tahun. Followernya, pengikutnya cuma berapa itu? 40 apa? 40 orang saja. Ya, sehingga beliau gregetan ya, sampai berdoa Allahumma la tazar alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan sisakan satu pun orang kafir di muka bumi. Sampai begitu gregetnya tuh. Gak sabar ya. Nah, kemudian Nabi Ibrahim. Nah, kita lihat ya, sampai dibakar. Kemudian Nabi Musa, perjuangan yang luar biasa. Begitu juga Nabi Isa. Nabi kita Muhammad SAW. Kalau orang bilang sebenarnya terlalu melempem. Ya, nabi kita itu menghadapi orang itu dengan kasih sayang. Enggak seperti nabi-nabi lainnya itu dihadapi dengan keras juga. Nabi Musa kan begitu. Nah, tapi kita menghadapi dengan kasih sayang. Nah, inilah sisi lain dari ajaran Islam yang menarik itu akhlak. Akidah orang pada nggak mau, tapi dari sisi akhlaknya itu banyak orang yang ya kemudian tertarik. Begitu juga ghairi zalika dan lain sebagainya. Hakikatut tafadul huwa tamazi fil fadli kama taqaddam wa taqat tafadul baina asma'illah. Adanya keistimewaan itu bukan pada makhluk saja, tapi pada nama Allah. Nama Allah itu juga ada tafadul. Contohnya Allah memilih Ismullahil A'zam, nama Allah yang agung. Nanti ada zikir-zikir namanya Ismullahil A'zam. Contohnya zikir Subhanallah wa bihamdi Subhanallahil azim gitu kan. Ala sairil asmail husna wa baina sifatihi, seperti sifatnya yang diutamakan oleh Allah adalah tafdili sifatir rahmah ala sifatil ghadab.
Allah memilih sifat rahmat. Sifat lain dari Allah adalah ghadab, murka. Ya, tapi dalam sebuah hadis disebutkan wasabaqahalahu, sifat kasih sayang Allah lebih dominan daripada murkanya. Kalau kita kan terbalik, marahan gitu kan, bukan ramah, pemarah, bukan peramah. Kalau Allah peramah, ramah ini bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab rahmat. Tapi karena rahmat, ramah itu kan dengan begitu, jadi ramah. Rahmatan lil alamin berarti peramah, ramah terhadap lingkungan. Kalau bahasa kita ramah lingkungan itu rahmatan lil alamin. Ya, bahasa dari karena itu diucapkannya susah. Wa baina amrihi wa nahihi fi ma yansakhallah min ayatin sawaun fiha amrun al nahyun wa ya'ti bi khairin minha. Begitu juga hukumnya. Hukum-hukum Allah itu ada yang diamandemen, tapi penggantiannya lebih baik. Jadi kalau Allah harus mengganti hukum itu lebih baik hukum yang datang belakangan. Begitu juga malaikat, tidak semuanya sama. Jibril lebih diutamakan. Ya, Jibril. Katafdili Jibril alaihi ala sairihim wa bayan kutub. Begitu juga kitab-kitab yang kita catat ada 4 ya. Kitab Taurat, Zabur, Injil dan Quran. Yang diutamakan Quran. Karena lebih lengkap. Ada lagi suhuf. Suhuf itu lembaran-lembaran. Artinya kalau bahasa kita itu artikel-artikel. Sehingga tidak disebut kitab suci. Apa kitab suci Nabi Ibrahim? Kan kita nggak pernah dengar. Ya, kenapa nggak disebut kitab suci? Karena hanya lembaran-lembaran. Yang namanya kitab itu harus tebal. Jadi kalau cuma beberapa lembar itu namanya suhuf. Suhufi Ibrahim wa Musa. Nah, kemudian Nabi Musa tadinya lembaran-lembaran banyak, maka dibuatlah At-Taurat. Katafdil Quran al-kutubis sabiqah haitsu ja'alallahu muhaiminan alaih. Quran ditempatkan oleh Allah ini muhaiminan. Muhaiminan itu artinya detektor. Quran ini menjadi detektor. Ya, menjadi ukuran, parameter lah katanya. Parameter. Contohnya air ini bisa diminum apa enggak kan ada parameternya, ya kan? Ada alat ukurnya. Orang membangun kan ada parameternya, meterannya itu pasti ada. Nggak bisa sembarang kita bikin meteran kira-kira aja itu. Wah ini kependekan, nggak bisa. Ada ukurannya. Nah parameter Quran ini ada parameter bener apa enggak. Halal apa haram. Baik atau buruk. Nah itu kan harus ada parameternya. Kalau baik, buruk, halal, haram diserahkan manusia, ini akan terjadi perbedaan nantinya. Kalau menurut bangsa itu baiknya begini, menurut kita beda. Selanjutnya wajah bakiatan, dan Quran dijadikan bakiyah. Nah, bakiyah itu langgeng sampai hari kiamat. Ya, nanti memang menjelang akhir terjadinya kiamat, Quran tiba-tiba menghilang. Nah, ini kejadiannya misterius, ya, misterius. Quran tiba-tiba menghilang. Mushafnya nggak hilang, tapi begitu dibuka jadi polos. Nanti menjelang hari kiamat. Jadi kita buka, mushaf banyak. Begitu dibuka, polos semua. Tulisannya hilang. Nah, mumpung masih ada, tolong dibaca-baca. Ya. Ya kan? Nanti kalau mau baca, udah nggak ada tulisannya, wabillahi itu. Wa afdal khalilain Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dari rasul-rasul itu dipilih dari yang rasul banyak. Lalu yang ada listnya 25. Dari 25 itu dipilih 5 ulul azmi. Dari 5 ini dipilih 2 Khalil. Jadi ulul azmi ada 5. Kemudian dari ulul azmi dipilih 2 yang mendapat titel Khalil. Khalil itu disematkan kepada Nabi kita dan Nabi Ibrahim. Itulah alasan kenapa salawat yang kita baca mendekati akhir salam, yang dipanggil tuh 2 nama. Ya kan?
Kama shallaita ala Ibrahim. Kan nabi-nabi banyak. Nah, amma shalli ala Muhammad. Muhammad dan Ibrahim yang dipanggil. Lalu kata uswah dalam Quran itu juga ditujukan hanya kepada dua nabi. Laqad kana fi Ibrahim uswatun hasanah. Tidak ada nabi lain yang dia sebenarnya. Satu kepada Nabi Ibrahim, kedua kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang terpilih jadi khalil. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Jadi yang mendapat gelar uswatun hasanah nabi itu Ibrahim dan nabi kita. Itu pantas ditaruh di salawat itu dipanggilnya Ibrahim. Kama shallaita ala Ibrahim. Dalil-dalil. Nah, kalau dari sisi tempat, ya, kalau dari sisi tempat, mana tempat yang paling utama? Ka'bah. Kalau dari sisi tempat, ya, nah, Masjidil Haram, sehingga sholat di sana pahalanya berlipat ganda. Setelah itu Masjid Nabawi. Setelah itu Masjid Palestina. Yang keempat semuanya sama, yaitu masjid. Summa ba'du Masjid Aqsa wa baina azmina. Begitu juga waktu. Ada waktu yang dipilih oleh Allah, yaitu bulan Ramadan. Sebagai bulan yang berharga sekali. Di situ ada malam yang nilainya jika berjodoh sama dengan 1000 bulan. Amal di malam itu sama dengan mengamalkan 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dibikin tahun, ya, itu 83 tahun 4 bulan. Umur kita aja belum tentu dapat segitu, ya. Ya, mudah-mudahan sih dapat. Umur kita aja belum tentu sepanjang itu. 83 tahun 4 bulan. Nah, kalau kita berjodoh malam itu Lailatul Qadar, sayang dirahasiakan, ya. Kalau kita berjodoh, maka amalan kita itu setara dengan orang yang melakukan 83 tahun 4 bulan. Kalau untuk ukuran dunia memang panjang, banyak, tapi untuk ukuran akhirat sedikit. Karena Allah menyatakan wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari menurut Tuhanmu setara dengan 1000 tahun. Kenapa kita menganggap itu panjang? Karena umur kita pendek. Umur kita pendek, makanya dianggap panjang. 83,4, ya. Itu dianggapnya panjang menurut kita. Karena umur kita rata-rata kurang dari itu. Tapi kalau umur Nabi Ibrahim, umur Nabi Musa, umur Adam, berapa tuh Adam? Saya lupa itu. Tingginya sih 170 apa gitu, ya? Bukan 170. Aduh, lupa dah. 60 meter. 60 meter apa gitu. Ada di akidah ini kan waktu cerita Nabi Adam itu. 60 meter apa gitu. Tingginya itu. Nah, istrinya yang kita ketahui itu, ya, yang di Jeddah itu ada kuburan. Kurang lebih panjangnya lapangan bola, ya, ada, ya. Panjangnya. Hawa panjangnya itu selapangan bola, kuburannya panjang. Nah, Adam misterius, nggak tahu makamnya ada di mana. Dalil-dalil. Waradat nususun adidatun fi bayani tafadhuli ba'dil umur ala ba'din. Famin dzalika, di antaranya adalah surat Al-Isra, surat 17 ayat 70. Allah berfirman, walaqad karramna bani Adam, dan sungguh-sungguh, ya, laqad walaqad ini ada 3 penekanan. Wa-nya itu artinya sebenarnya demi, bukan dan sebenarnya. Demi, ya. Demi Allah. La-nya itu sungguh, qad-nya juga sungguh. Ya, jadi Allah bersumpah 3 kali. Kami telah muliakan Bani Adam. Bani Adam kita ini, anak-anak Adam dimuliakan. Kalau saudara pegang ayam yang tidak disembelih, mati, ya, ayam mati.
itu tubuhnya kan najis. Ya, tapi untuk manusia nggak najis. Ya manusia kan nggak ada yang disembelih kan. Manusia kan mati biasa. Kalau ayam mati biasa nggak disembelih kan tubuhnya najis. Tapi untuk manusia tidak najis. Jadi kalau kita pegang mayat lalu kita sholat, sah sholatnya, bukan najis. Nah inilah satu penghormatan kepada manusia. Wa hamalnahum fil barri wal bahr, dan kami beri kemampuan mereka mengangkut di darat dan di lautan. Manusia itu menjadi makhluk yang super ya, melebihi makhluk lainnya. Allah menciptakan apa? Makhluk yang hebat di dunia ini. Tidak ada yang bisa mengalahkan manusia. Memang manusia nggak bisa terbang, tapi dia bisa bawa orang begitu banyak. Dengan kecerdasannya, itu pesawat. Ya. Dia nggak punya sirip, nggak bisa berenang, tapi dia bisa nyilem dengan kapal selamnya. Kapal aja bisa sekomplek Pangurawi kali ya. Ada kapal yang gedenya sekomplek Pangurawi ada. Apalagi kapal induk ya, bisa muat helikopter, buat apa. Wah itu sangat luar biasa. Bisa membawa barang beratus-ratus ton. Kemudian warazaqnahum minat thayyibat, dan kami beri rizki mereka dari yang baik-baik. Wa faddalnahum, dan kami utamakan manusia, ini faddal ya, mufaddalah ini, ala kathirin, di atas kebanyakan. Tapi menurut Allah di sini kita bukan yang nomor satu, kebanyakan. Ya. Pada kebanyakan makhluk kita lebih baik. Mimman khalaqna tafdila, dari apa yang kami ciptakan dengan betul-betul kami utamakan. Nah, ini Allah menghormati kita. Wa rabbuka a'lau biman fis samawati wal ard. Dalam surat 17, tadi 17 ayat 70, kemudian 17 ayat 55. Tuhanmu ya, rabbuka lebih tahu biman fis samawati wal ard, dengan apa, dengan manusia yang ada di langit dan bumi. Walaqad faddalna ba'dan nabiyyin, dan sungguh-sungguh kami telah mengutamakan sebagian nabi-nabi. Nah, nabi-nabi juga ada yang diutamakan, enggak semuanya sama. Ala ba'din wa ataina Dawud zabura, dan kami berikan Dawud ya kitab Zabur. Banyak lagi ya ayat-ayatnya. Kemudian terhadap perempuan, ya, Nabi pernah bersabda dari Abi Musa al-Ash'ari, qala nabiyyu, Nabi bersabda, fuddila fadlu Aisyah ala nisa ka fadli tharidi ala sairi ta'am. Keistimewaan Aisyah di atas perempuan-perempuan lain itu seperti keistimewaan roti, bubur roti ya, bubur roti melebihi makanan lain, sarit. Jadi bubur yang dibuat dari roti terus ada dagingnya, ya kayak bubur ayam lah. Khairun nas qurni. Kemudian Rasulullah mengatakan sebaik-baik manusia adalah manusia yang pernah hidup sejaman dengan aku. Nah, ini sahabat ya, periode sahabat. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian orang-orang generasi setelah itu. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian generasi berikutnya. Jadi generasi yang hidup bersama Nabi namanya sahabat. Ya, setelah sahabat namanya tabi'in. Setelah tabi'in namanya tabi'ut tabi'in. Nah, ini diperkirakan 300 tahun. Diperkirakan 300 tahun. Maka ada tabi'ut tabi'in lagi ya. Maka periode sampai tahun ketiga ini, tahun 300, dianggap periode emas. Orang-orang yang hidup di zaman ini itu lebih layak diteladani. Ya, itulah pendapat manhaj salafus salih. Nah, itu dianggap periode emas. Apa yang disebut manhaj salafus salih? Yaitu cara mengamalkan Islam yang ditempuh oleh sahabat, oleh Nabi tentu saja, oleh sahabat, tabi'ut tabi'in, tabi'ut tabi'in.
kurang lebih sampai abad ke-300. Maka Kutubus Sita, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasai, ya, Tirmidzi, Ibnu Majah, ini semuanya hidup di abad segitu. Contohnya Imam Syafi'i lahir 150, wafat 204. Jadi masih di bilangan itu. Kalau ada yang keluar dari abad ketiga, itu Nasai. Imam Nasai wafat tahun 304. Tapi itu dikit aja. Nah, inilah disebut dengan periode emas, sehingga meniru ke sana semua. Pemikiran-pemikiran brilian itu banyak keluar dari zaman ini. Begitu juga Imam Syafi'i sebenarnya, kalau dikaji secara konsekuen oleh umatnya, maka nggak akan begini. Ya. Masyarakat kita nggak akan begini. Tapi sayang yang dikaji itu karangan, bukan karangan asli Syafi'i. Imam Syafi'i masih ada karangannya. Kitab besarnya itu Al-Um. Kurang lebih ada 5 jilid. Ya, satu jilidnya segini, ada 5. Kemudian cara pemikiran beliau, usul fiqh, itu ada dalam kitab Ar-Risalah. Ada lagi tafsir Syafi'i ada. Nah, tapi itu jangankan oleh orang lain, oleh orang yang mengaku mazhab Syafi'i pun tidak mengkaji. Ya, jadi ini terjadi begini. Kemudian dari Abi Hurairah, Rasulullah bersabda, al-imanu bid'un wa sab'un. Iman itu 7 dan 70. Au bid'un wa situn. Atau dalam sebuah hadis sebutkan lebih dari 60. Fa afdaluha qaulu la ilaha illallah. Yang paling tinggi ya adalah la ilaha illallah. Jadi ini harus dipelajari, namanya syu'abul iman ya. Cabang-cabang iman itu disebut oleh Rasulullah 60 sampai 70. Yang paling tinggi ucapan la ilaha illallah, paling rendah menyingkirkan duri dari jalanan. Tuh. Kemudian problematika yang timbul dalam masa tafadul. Pertama, tafadul baina asmaul husna. Asma Allah husna afdalul asma wa ahsanuha kama qala ta'ala. Asmaul husna adalah sebaik-baik nama dan yang paling indah. Ya, Allah menyatakan dalam surat 7 ayat 180. Walillahil asmaul husna. Allah mempunyai nama-nama yang indah. Fad'uhu biha. Berdoalah dengannya. Jadi asmaul husna ini adalah bagian dari tawassul. Ya, yang dibolehkan. Kalau kita pengen kaya, panggillah Goni, yang maha kaya. Kalau kita sakit, kita panggil ya Syafi, ya Syafi, wahai penyembuh. Panggil nama sesuai dengan judulnya. Yang kita mau apa? Kalau kita pengen disayangi, ya berarti ya Arhamar Rahimin, ya Rahman, ya Rahim, irhamna. Fasmullah azam, walladzi nafsi biyadihi laqad da'a. Satu saat, atadruna ma bima da'allah. Ini mana ini? Dalam hadis, kuntu ma'a Rasulillah jalisan. Diceritakan oleh Nabi fi ghairi mahadatha, hadis Anas. Anas bercerita, kuntu ma'a Rasulillah jalisan. Suatu saat aku bersama Rasulullah. Jadi Anas ini ikut Rasulullah masih kecil ya. Karena ibunya adalah istri Rasulullah, yaitu Salamah, ya, Ummu Salamah. Jadi dia punya anak ini Anas. Anas ini ikut Rasulullah setidaknya umur belasan tahun, mungkin 11 tahunan. Jadi kemana-mana ya, beliau selalu membawa apa yang dibutuhkan oleh Rasulullah. Air minum, air wudhu, tongkatnya, pokoknya apalah yang dibutuhkan. Jalisan fil halaqah. Satu saat aku duduk dalam sebuah halaqah. Halaqah itu melingkarnya. Wa rajulun qaimun yusalli. Ada seorang laki-laki yang sedang sholat. Falamma raka'a wa sajada fatasyahada.
saat dia ruku dan sujud, lalu dia tasyahud, tsumma qala fi du'ai. Lalu doanya terdengar, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta al-mannan ya badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum inni as'aluk. Kata laki-laki itu, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu, Engkau mempunyai pujian, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan kecuali Engkau, Al-Mannan, yang maha memberi. Ya badi'us samawati wal ard, wahai pencipta langit dan bumi. Ya dzal jalali wal ikram, wahai yang mempunyai keagungan dan kemuliaan. Ya hayyu ya qayyum, wahai yang hidup dan yang berdiri, mandiri. Aku mohon kepadamu. Lalu Rasulullah menimpali, atadruna bima da'a? Kalian tahu nggak doa apa itu yang dipanjatkan oleh laki-laki itu? Nah, lalu sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasul yang lebih tahu. Rasulullah kemudian melanjutkan, walladzi nafsi biyadih, laqad da'a bismillahil a'zam. Ya, dia telah berdoa dengan Ismul A'zam. Ismul A'zam ini nama yang agung. Alladzi idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Kalau doa menggunakan Ismul A'zam akan diijabah. Kalau dia meminta dengan Ismul A'zam maka akan diberi. Nah itu ya. Jadi isinya itu. Inni as'aluka la ilaha illa antal mannan. Engkau sang maha pemberi. Ya badi'us samawati wal ard, wahai pencipta langit dan bumi. Ya dzal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum. Itu isinya. Ismullahil a'zam ya. Fasmullahil a'zam afdalu min baqiyatil asma. Maka nama Allah yang azam itu lebih utama daripada nama yang lain. Kemudian dalam hadis yang lain, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Ma'idata isma mi'ah ila wahidan. Man ahsaha dakhala jannah. Sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama. Ya. Mi'atan tis'ina isman mi'atan ila wahidan. Jadi 100 kecuali 1, berarti 99 ya. Barang siapa yang menghitungnya, barang siapa yang membilangnya, dia akan masuk surga. Ini kan amoh nih. Ya, sudah hafal aja. Bismillahirrahmanirrahimul malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutaqabbir. Ada di mushaf-mushaf. Ya, dihafal saja untuk kalau mau berdoa enggak milih-milih ya udah sebut semua. Ya, Allahumma nas'aluka, saya mohon ya Allah, tolong ya, kepentingan saya ini bisa dikabulkan. Saya kepengen begini-begini ya. Ya Rahman ya Rahimul Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Mu'min. Nah, begitu terus 99. Sudah tahu kan? Di mushaf itu ada. Ada 99. Ya, sehari hafal 9 atau 5 terus lama-lama hafal. Kalau masih nggak hafal juga, ya dibaca saja. Ya, dikantongi kita buat. Ada di situ. Kalau nggak di fotokopi di bagian mushaf itu ada. Asmaul Husna. Yang kedua, tafadul baina sifatillah. Adanya kelebihan pada sifat Allah. Yaitu tadi, bahwa Allah mempunyai sifat yang banyak. Tapi yang dominan itu adalah kasih sayang. Ya. Yang ketiga, tafadul bainal anbiya'i wa rusul, adanya kelebihan antara nabi-nabi dan rasul. Laqad istafallahu anbiya'ahu wa rusulah. Allah telah memilih nabi-nabi dan rasulnya. Faja'alahum hudatan lil khalqi. Allah jadikan nabi itu sebagai hudat, petunjuk. Wasufara, dan sebagai duta, juru bicara. Ya, jadi kita nggak terbayang karena kita hidup di zaman sekarang. Bagaimana wahyu awal turun? Kan wahyu turun itu tidak komplit seperti sekarang, 30 juz ya, tapi bertahap. Bertahapnya gimana? Ya, Rasulullah sampaikan.
Tidak urut. Tidak dari surat Fatihah dulu, surat Al-Baqarah, surat Ali Imran. Tidak. Kadang-kadang dalam surat pun turunnya nggak berurutan. Nah ini sehingga penghafalan di zaman Rasulullah lebih sulit daripada zaman kita. Kalau zaman kita kan sudah surat Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, begitu kan. Tinggal dihafal saja. Sudah berurutan. Nah ini namanya tartib mushaf. Yang kita dapati namanya tartib mushaf. Ada lagi satu tartib namanya tartib nuzul. Ya, tertib berdasarkan turun. Nah, kalau tertib berdasarkan turun, yang nomor pertama adalah suratul Alaq, Iqra. Malah ada di juz amma. Di juz ke-30. Nah, nanti ada surat apa lagi? Surat Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil. Kemudian surat Al-Muddathir. Terakhir yang turun surat Al-Baqarah. Nanti ada wattaqu yauman fihi turja'una ilallah. Itu ayat yang terakhir turun. Kalau yang al-yauma akmaltu lakum dinakum, turunnya itu memang sudah tidak ada kandungan hukum. Jadi setelah turun al-yauma akmaltu lakum surat 5, hari ini aku sudah sempurnakan agamamu. Sejak itu sudah tidak ada ayat yang isinya hukum. Tapi kalau dari sisi ayat yang turun terakhir, itu surat Al-Baqarah, apa itu? Wattaqu yauman fihi turja'una ilallah. Hendaklah kalian hati-hati menghadapi hari yang satu saat kalian akan dikembalikan kepada Allah. Dari Abi Darda diceritakan, ini sudah ya. Nah ini, tafadul antara ini. Dari Abi Darda ani Nabi, ayo jizu ahadukum ayaqra fi lailatin thulutsal Quran. Apa kalian nggak bisa semalam membaca sepertiga Quran? Ya kan? Apa kalian nggak bisa semalam membaca sepertiga Quran? Qalu wa kaifa yaqra thulutsal Quran? Sahabat-sahabat menjawab, ya Rasulullah, bagaimana caranya itu? Semalam bisa sepertiga Quran. Kan makan waktu berjam-jam. Nah, lalu Rasulullah menyebut Qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Quran. Membaca kulhu setara dengan sepertiga. Waduh, amoh ya. Ya. Jadi kita baca 3 kali saya sudah komplit tuh. Itu pahalanya, bukan hurufnya ya. Harus diingat pahalanya. Jadi sebelum kita tidur kan memang baca itu. Ya, baca-baca. Dari Anwas bin Sam'an Al-Kilabi qala sami'tu Nabi yaqul yu'ta bil Qur'an yaumal qiyamah wa ahluhu alladzina kanu ya'maluna baina ba'mula bihi taqaddam suratul Baqarah wa Al Imran. Di hari kiamat nanti Quran akan datang. Ya, berbarengan dengan orang yang suka membacanya. Jadi kita ini akan dibela Quran. Pembelaan Quran itu namanya syafaat. Quran akan memberi syafaat. Ya, maka kita harus, memang tadi saya sering sampaikan bahwa orang menjadi mulia karena Quran. Quran juga mengkoreksi kalau ada orang yang membacanya selama di dunia, banyak membacanya, tapi ditempatkannya tidak sesuai. Ya, contohnya ngampar, nggak dapat fasilitas. Kan muslim dengan muslim nanti juga di akhirat tafadul, nggak semuanya sama kan? Gak semuanya ditempatkan satu ruang yang sama, beda-beda, tergantung amalnya. Maka muslim dengan muslim di surga nanti dibedakan waktunya dan fasilitasnya. Mana yang duluan, mana yang belakangan itu beda. Terus keindahan tempatnya beda-beda. Nah, salah satu ya yang akan menolong kita adalah Quran. Quran akan datang membela pembacanya sewaktu di dunia. Terutama yang akan maju pertama adalah suratul Baqarah dan surat Ali Imran. Maka ini dua surat ini, Al-Baqarah dan Ali Imran disebut Zahrawani, dua bunga. Ya, dia akan datang membela pembacanya. Wa daraba lahuma Rasulullah salasa amsal ma ya nasitahunna ba'du qala ka'annahu gimamatani
Nanti Al-Baqarah dan Al-Imran itu seperti dua awan. Auzilatani, atau dua naungan, sawadaini, bainahuma syarqun, yang berbentuk hitam, ya. Dua awan yang hitam datang, bainahuma syarqun, di tengah-tengahnya ada kilat mencorong gitu ya. Wa ka'annahuma khazaqani min tayri sawaf tuhajani an sahibihima. Yang keduanya itu akan membela pembacanya. Keduanya ini mewakili Al-Qur'an seluruhnya. Surat Al-Baqarah, surat Ali Imran. Yang ketiga itu nabi-nabi ya. Wa laqad faddalna ba'da nabi ala ba'din wa ataina, sudah ya. Jadi nabi-nabi juga diutamakan oleh Allah. Kemudian yang keempat, tafadul bainal anbiya wa rusul wa baina sa'il bashar. Lebih utama nabi-nabi ya di atas manusia biasa. La syakka anal anbiya wa rusul la yalhaquhum fil fadli wa ulil qadr ahadun minal bashar kainan mangkana. Tidak ada orang yang bisa mengungguli nabi. Jadi nabi ini orang yang dipilih oleh Allah. Kadang-kadang kita umat Islam ini, umat Nabi Muhammad bisa mengungguli nabinya. Bagaimana maksudnya? Ya nabinya kena senjata nggak mempan, ya istilahnya tetap berdarah. Ya. Giginya pernah ditimpuk, rontok. Wah umatnya kebal katanya. Umatnya kebal. Berarti kan melebihi nabinya itu. Ya, ini di sini dijelaskan secara akidah tidak ada satupun yang bisa melebihi Nabi. Nah, kita diminta meneladani mereka. Allah kemudian menyatakan dalam surat Al-Hajj ayat 75. Surat ke-22 ayat 75. Allah yastafi minal malaikati rusula. Allah memilih malaikat-malaikat sebagai rasulnya. Begitu juga malaikat-malaikat dipilih oleh Allah. Yang mengepalai malaikat Jibril. Ya, kenapa Jibril dipilih menjadi pimpinan malaikat? Karena dia menurunkan Quran. Jadi yang berkaitan dengan Quran jadi mulia. Nah, wa minan nas, begitu juga manusia. Ya. Bapak-bapak dengan saya pasti ada satu sisi lebih saya. Tapi di sisi lain lebih Bapak. Nah, makanya kita harus sadar itu. Itu adalah takdir. Ya, kita harus hormati keistimewaan yang Allah berikan pada orang lain. Nah, Rasulullah mengatakan tadi, kalau kamu mau mengidolakan, idolakanlah dua orang. Satu, orang kaya ya, yang menggunakan kekayaannya itu untuk membelanjai kebaikan, mengongkosi kebaikan. Yang kedua, orang yang berilmu yang membagi-bagi ilmunya. Inilah yang patut diidolakan. Penguasa mah nggak diidolakan. Ya, artinya Rasulullah tidak menempatkan ketiga adalah penguasa, enggak. Sebab penguasa itu seperti pegang pisau tajam ya. Kalau salah itu bisa membunuh diri kita sendiri ya. Tapi kalau berhasil dapat pahalanya juga melebihi orang lain. Karena Allah membagi naungan kepada 7 pihak. Pihak pertama itu adalah Al-Amirul Adil, imam yang adil. Nah ini, imam yang adil. Adil itu tidak memihak. Kemudian yang kelima ya, tafadul baina sahabat. Sahabat-sahabat juga mengalami tafadul. Laqad dalatin usus min kitabillah wa sunnati rasuli ala fadli sahabat bi sifatin amah wa annahum udulun bi ta'dilillahi wa rasulilahum. Banyak dalil ya yang memberi informasi pada kita, sahabat itu ada yang lebih unggul dengan temannya dibanding temannya. Contohnya Allah menyatakan dalam surat 48 ayat 29. Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya,
Asyidda'u 'alal kuffar, mereka tegas kepada orang kafir. Ruhama'u bainahum, mereka saling berkasih sayang sesamanya. Tarahum ruk'an sujada, kamu lihat mereka suka ruku, suka sujud. Yabtaghuna fadlam minallahi wa ridwana, mereka mencari anugerah dari Allah dan keridhaannya. Simahum fi wujuhihim min athari sujud, tanda mereka ada pada wajahnya dari bekas sujudnya. Ini bekas sujud ini ada dua pendapat. Bekas sujud karena fisik, yaitu dahinya hitam, menghitam. Ya paling enggak orang kalau udah banyak sholat pasti ada. Ya. Yang kedua, artinya bukan ini. Ya, maksudnya ketundukan, cara bicaranya, ya, narasinya, akhlaknya, gitu. Tapi ada yang mengatakan sifat lahirianya. Ya, simahum ini tanda-tandanya adalah kau bisa dapati pada wajahnya. Jadi wajah ini kan potret dari seluruh tubuh. Ya. Tapi biarpun wajah ini adalah merupakan anggota tubuh yang paling mulia, tapi giliran kepada Allah maka kita jatuhkan ke tanah, yaitu sujud. Ya. Ini wajah yang paling mulia kita pakai untuk sujud, mengabdi kepada Allah. Min adzalika mathaluhum fit Taurah, itulah perumpamaan mereka pada Taurat. Nah ini memang ya, masalah dahi hitam ini hanya dimiliki oleh umat Islam. Pendeta sekalipun nggak ada. Pendeta Anda lihat coba baik-baik, wajah pendeta dengan kiai itu berbeda. Nggak tahu apa kita karena muslim apa enggak, tapi wajah kiai itu lebih cerah. Kenapa lebih cerah? Ya karena dibasuh 5 kali sehari semalam. Kan mereka emang kalau mau ibadah emang nggak cuci muka. Ya cuci muka karena kayak mandi aja begitu. Kalau kita kan betul-betul khusus, mau udah mandi, mau enggak, mau sholat harus wudu. Itu bedanya. Nah, tanda-tanda ini akan lebih kentara nanti di hari kiamat. Ya, sebab bagaimana engkau menandai umatmu ya Nabi Muhammad, ya Nabi, ya Muhammad menandai gimana? Yaitu tubuh yang dibasuh oleh air wudu itu akan bersinar. Akan bersinar, jadi ketahuannya di situ, ya, seperti senter gitu. Seperti apa itu? Fosfor ya. Seperti batu fosfor. Batu kan ada di tasbih tuh, kalau listrik mati kan murub tuh. Tasbih kan ada yang begitu kan? Ah, kurang lebih begitu. Wajah dan tangan umat Islam itu akan begitu nanti. Wah, ini umat-umat Nabi. Ya, jadi bersinar di mana-mana itu. Indah sekali. Di tengah-tengah rombongan manusia dari awal sampai akhir ketahuan itu. Seperti itu tasbih ketika listrik mati. Wah, ini nyarinya gampang gitu. Kemudian yang keenam, tafadul bainal mu'minin fil iman, adanya kelebiutamaan di kalangan mukmin. Kalau tadi kalangan sahabat ada, ya, di kalangan mukmin juga ada. Makanya sahabat itu ada 10 orang yang dijamin masuk surga. Ya kan? Yang pertama, ittafaqu ahlussunnah ala anal jami'a udul walam yakhafif ila syudzudz min mutadi'a. Tsumma hum fi ma bainahum mutafadilun wa laisa ala darajatin wahidah. Sahabat yang paling baik adalah Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, kemudian Ali, Abu Sibtin. Fan Abdullah bin Umar qala kunna nukhayyir bainan nas fi zamanin Nabi. Fa nukhayyir Abu Bakrin tsumma Umar bin Khattab tsumma Utsman bin Affan. Di zaman Nabi kami pun sering berdiskusi, ya. Mereka membicarakan siapa di antara kita yang terbaik. Nah, rata-rata sahabat pun memilih Abu Bakar. Setelah Abu Bakar, Umar, setelah Umar, Utsman. Ini urut-urutannya pas benar. Ya, yang baik mimpin gitu, sesuai dengan stratanya.
Kalau kita zaman sekarang kan enggak, ya, yang enggak baik malah mimpin, yang baik malah diem aja. Inilah susah, karena yang baik kadang-kadang nggak punya ongkos. Kalau zaman dulu kan nggak perlu ongkos orang yang milih. Kalau kita sekarang yang mau ini yang mencari suara, ya. Nah, itulah bedanya. Jadi yang keenam ini adalah tafadul bainahum fil iman. Al mu'minun laisu ala darajatin wahidat. Mukmin juga begitu, tidak sama di sisi Allah. Balhum mutafadilun bima bainahum fil iman. Keimanan mereka berbeda. Li'anal iman yazidu bi ziyadati taat. Karena iman itu fluktuatif, naik turun. Ya, justru kesulitannya adalah manusia kalau lagi susah malah naik imannya itu. Ya, kalau lagi senang turun karena dia berfoya-foya, maksiat. Tapi begitu dikasih susah ingat Allah dia. Salatnya tatak gitu ya. Ya Allah, aduh susah amat istighfar, terus naik tuh imannya. Begitu dikasih berhasil, lupa dia, turun lagi. Nah itulah manusia. Li'anal iman yazidu biyazid ta'at wa yanqusu birtikabil mawasi. Karena iman itu akan bertambah dengan ketaatan dan akan menurun, ya, akan merosot dengan melakukan maksiat, waqti rafi sayiat dan melakukan kesalahan. Wa hadza yuaddi ila tafadul ahli iman. Inilah yang menyebabkan orang beriman itu beda-beda. Ya termasuk diri kita lah. Ya. Tidak setiap saat iman kita itu flat, terus begitu naik turun naik turun naik turun. Ya. Namanya itu emosi ya, emosi menyebabkan naik turun. Namanya manusia itu halu'a. Khuliqal insanu halu'a. Allah sudah menyatakan manusia itu dibuat tidak flat. Idza massahu syarru jazua. Kalau tertimpa musibah yang enggak enak, keluh kesah. Wa idza massal khairu manu'an. Apabila mendapat kebaikan, dia menjadi pelit. Tapi ayat itu dicabut, illal musallin. Kecuali orang yang sholat. Jadi sholat itu rupanya bisa menjadi stabilizer kita. Ya, menjaga keimanan. Jadi kita ingat, sholat ingat. Gitu. Makanya itu di-upgrade 5 kali sehari semalam. Ya, itu tujuannya. Subuh nanti zuhur lagi. Zuhur ke asar dekat, asar ke maghrib. Karena di waktu-waktu itulah kita banyak interaksi, sering lupa Allah. Wa hadza yuaddi kama dalla ala dzalika kitab wa sunnah wa ma'thurun salafil umat. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam surat 8 ayat 2, surat Al-Anfal. Innamal mu'minun, sesungguhnya orang yang beriman adalah alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Jika disebut Allah, maka hatinya bergetar. Jadi ada responnya, ya, kayak kompas dikasih magnet, ya kan? Kompas dikasih magnet, karena dia logamnya bisa. Tapi ada logam tertentu yang pakai magnet menang baik. Emas, perak nggak mau tuh. Kuningan, ya. Kalau besi mau. Nah, orang beriman itu kalau disebut nama Allah, maka bergetar hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathu imana, dan jika dibacakan pada mereka ayat-ayatnya maka imannya bertambah. Tapi bisa nambah nggak kalau nggak ngerti? Ayat sih dibaca tapi dia nggak ngerti apa maksudnya. Nah ini makanya kita harus belajar. Ya, kalau kita ngerti terjemahan, kita akan dengar suara imam itu wah sangat nasihat-nasihat itu. Bacaan ayat itu nasihat-nasihat buat kita. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan mereka bertawakal. Fa fi hadhil ayat tasrih. Tawakal ini adalah suatu sikap menyerahkan keberhasilan kepada Allah. Ya, karena orang-orang kafir itu tidak ada ajaran tawakal, maka mereka ketika menghadapi kegagalan, jawabannya bunuh diri. Kita lihat ya, bukti di kalangan umat Islam yang bunuh diri ada, cuman kecil sekali. Kenapa? Karena ini ada ajaran tawakal.
Kamu memang boleh berusaha, tapi keberhasilan di tangan Allah. Dinasihati begitu. Jadi bunuh diri bukan solusi. Nah, itu ditanamkan begitu. Negara-negara maju seperti Korea yang dramanya kita gandrung itu banyak yang mengakhiri bunuh diri. Michael Jackson contohnya, ya, yang begitu tenar, jingkrak-jingkrak itu. Ternyata dia menghibur orang, dia sendiri nggak terhibur, sepi. Nah, umat Islam selalu diingatkan bahwa kalau kamu sepi, ingat ada Allah di situ. Allah selalu ada bersamamu. Nah, itu ada jangan begitu. Jadi kita nggak pernah kesepian. Nah itu ya. Jadi kita dapat itu bukan omong kosong nih. Di negara-negara maju yang tidak ada keimanan, itu banyak sekali yang bunuh diri. Jepang termasuk. Sampai karena animo bunuh diri tinggi dari rakyatnya, kan pemimpin itu harus mengikuti kemauan rakyat. Disediain waktunya sama tempatnya. Biasanya yang dipilih itu kereta cepat. Jadi disediain ambulannya sampai ke waktunya. Contohnya waktu yang dipilih jam 9 sampai jam 10. Kalau udah lewat 10, jam 10, ditutup tempat bunuh dirinya. Besok lagi. Nah ceritanya itu ada yang kemudian setelah ditutup dia kan hatinya masih terpukul. Lalu dia mampir ke masjid. Dia nggak tahu tuh tempat apa, pokoknya dia ketiduran di sini. Loh, saya kok bisa tidur di sini? Tempat apa ini? Oh ini masjid. Masjid itu apa? Dia cari tahu, malah masuk Islam. Oh ya, jadi Islam ini agama yang bisa menenangkan diri. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah. Dengan zikrullah hati menjadi tenang. Jadi tapi bukan orang yang kecanduan, bukan dia. Katanya orang-orang lihat tuh kecanduan kita. Demikianlah hadirin, hafizani wa hafizakumullah, masih banyak ini. Ada yang bertanya sampai di sini? Jadi singkatnya kajian pada pagi ini menyampaikan pada kita Allah mempunyai takdir yang berbeda satu dengan lain. Tentang perbedaan ini bukan terjadi pada kita saja, ya. Waktu ada, ya. Bulan juga berbeda. Ada yang lebih berharga, yaitu bulan Ramadan. Malam juga begitu. Waktu ada yang lebih berharga, malam sepertiga malam. Tempat ada yang lebih berharga, termasuk kita. Allah takdirkan berbeda-beda. Mungkin saya lebih dalam hal tertentu, saudara kurang. Tapi ada hal tertentu yang saudara lebih. Nah kita harus saling membantu, solidaritas, bukan iri. Kalau Anda ingin iri, Rasulullah memberi petunjuk pada dua orang. La hasad ila fitnain. Pertama, orang yang diberi kekayaan, lalu dia mengongkosi kekayaan itu untuk kebaikan. Kan untuk kebaikan itu harus ada ongkosnya. Nah, dia membiayai kebaikan. Yang kedua, orang yang punya ilmu, lalu digunakan ilmunya untuk disebarkan, supaya orang sadar. Dua orang inilah yang pantas dijadikan idola. Selebihnya jangan. Oh, jadi penguasa, udah nggak usah iri, itu teman kita juga. Ya, teman kita juga. Kadang-kadang dari situlah kita menjadi musuh malah. Demikianlah kajian pagi ini. Semoga Allah memberi karunia pahala yang berlimpah untuk kita, menyelamatkan dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Wabil khusus tantangan ke depan sangat besar yang akan dialami oleh generasi muda, generasi anak-anak kita. Semoga Allah memudahkan hidup mereka, selalu memberkahi mereka dan memberi petunjuk menjadi hambanya yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.